Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wassalatu wassalamu ala sayyidil ghurril muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sayyiril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim ajma'in. Ya Allah ya Haqqu ya Nuru ya Mubin nawwir qulubana binurika innaka ala kulli syai'in qadir barakati wa karamati wa asrari jami' ahli silsilah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahad Surya Laya Sirna Rasa PPKN radhiyallahu anhu maqaddasa sirrahum amin amma ba'du. Hadratan Mukarramin yang mulia para masyayikh ahli silsilah tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahad Surya Laya Sirna Rasa PPKN بالخصوص حضرة شيخنا مرشدنا مربي أرواحنا سلطان أولياء في هذا الزمان السيد الشيخ محمد عبد الغاus Saifullah Maslul Qaddasallahu sirrah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan limpahan barokah dan karamah dari guru mursyid kita sehingga kita bisa istiqomah mengamalkan segala amaliyah yang telah dibimbingkan kepada kita semua. Hadratal Mukarramin yang mulia para staf khusus Syekh Mursyid, para wakil tak yang Syekh Mursyid Abil Khusus yang hadir membersamai kita pada pagi hari ini, yang mulia Kiai Haji Mustafa Al-Maduri, juga Kiai Haji Anang Asy'ari, juga yang mulia Profesor Kiai Haji Adi Sunaryo. Kita doakan para wakil talqin semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk selalu khidmat kepada guru mursyid. Para ikhwan, akhwat, para kiai, para asatidz, para hujaj, para pengurus madrasah, para sesepuh manakib, para ikhwan akhwat yang telah membantu terselenggaranya manakib online pada pagi hari ini, abil khusus kepada pemangku hajat pada pagi hari ini, yaitu Ibu Hajah Mardiah. Kita berterima kasih kepada beliau dengan mendoakan beliau semoga segala hajat-hajatnya diqabul oleh Allah. Baik, mari pada pagi hari ini kita sama-sama mengambil keberkahan, mengambil warisan dari guru mursyid kita dengan mendengarkan kalam-kalam beliau di dalam kitab Fadlus Syuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-Arif billah al-wasil wal musil ilallah. As-Sayyid Asy-Syaikh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masul Qaddasallahu sirrah. Wa ammal aliful awwalu fi hadzal syahri. Adapun huruf alif yang pertama di bulan ini, di bulan Rabiul Awwal, Allahu maknanya adalah Allah. Huwal ismul a'zamu. Allah atau lafaz jalalah itu adalah al-ismul a'zam. Ismul a'zam al-jami'u li jami'il asma'i. Nama yang menghimpun semua nama-nama Allah. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-A'raf, walillahil asma'ul husna. Allah memiliki al-asma al-husna, nama-nama yang baik. Ada yang mengatakan 4.000 dan lain sebagainya. Ada yang umum kita ketahui 99. Walaupun makna asma di dalam ayat ini itu nanti menurut ulama juga tidak sesungguhnya, bukan berarti nama dalam arti sesungguhnya, tetapi yang dimaksud adalah sifat. Li'annahu ismudzatil mausufati. Karena nama Allah itu adalah ismudzat. Ismudzat, sedangkan tadi yang lain itu adalah ismu sifat. Semua nama-nama Allah yang lain isim sifat namanya. Sedangkan Allah itu adalah ismudzat. Sebagaimana firman Allah ditulis di dalam Fadlus Syuhur, yaitu surah Thaha ayat 14, innani anallah. Aku adalah Allah. Ini adalah ismudzat. Maka yang lain dikatakan ismu sifat al-mausufati bijami isifati, yang disifati dengan segala sifat-sifat yang mulia tentunya, yang baik-baik, yang bagus-bagus. Mengapa kemudian di Al-A'raf dikatakan al-asma tadi? Walillahil asma'ul husna, tidak disebut walillahil asma'u wassifatu, tetapi disebutkan walillahil asma'ul husna. Allah mempunyai al-asma,
Sedangkan kita tahu nama zatnya, ismu zatnya hanya satu, yaitu Allah. Mengapa yang lain dikatakan asma? Syekh Ali Jum'ah menerangkan hal ini diantaranya likamaliha wa tamamiha. Karena sifat-sifat Allah itu begitu sempurna, begitu mulia, begitu luhur. Segala sifat pada zat Allah itu begitu luhur, begitu mulia. Bandingkan dengan sifat pada manusia. Dan memang bukan bandingannya sebetulnya. Tetapi supaya kita mampu bisa memahami mengapa kemudian Allah mengatakan sifatnya itu sebagai asmanya. Jika manusia diberikan satu sifat, maka sifatnya itu nisbi. Nisbi itu relatif, baik dalam bentuk baik dalam kadarnya. Misalkan manusia itu dikatakan orang yang dermawan, relatif kita itu dermawan kepada siapa? Barangkali kita dermawan kepada keluarga kita, tetapi kepada yang lain belum tentu kita bisa bersikap yang sama. Barangkali kita sayang kepada anak kita, tetapi kepada yang lain belum tentu kita bisa menyayangi mereka sebagaimana kita sayang kepada orang tua atau kepada anak kita. Barangkali kita hari ini baik, besok belum tentu, dan seterusnya. Sifat-sifat baik pada manusia itu nisbi, relatif, baik dalam bentuk kadarnya ataupun dalam dalam waktu. Nah, sedangkan sifat-sifat itu pada zat Allah begitu sempurna, likamaliha wa tamamiha, sangat sempurna pada zat Allah. Allah punya sifat Rahman, kasih sayangnya Allah berlaku bagi semua manusia, bagi semua makhluknya, sehingga sifatnya itu seolah-olah menjadi namanya. Nah, maka dikatakan dalam salah satu kaidah kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Semakin banyak namanya, apapun dan siapapun itu, semakin banyak namanya, maka menunjukkan syarafil musamma, kemuliaan, keagungan zat yang diberi nama tersebut. Khususnya zat Allah atau Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak nama-nama Nabi disebutkan di dalam Toha, Yasin, dan seterusnya. Habibullah. Begitu pula Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Begitu pula Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada masa ini. Yaitu Hadratus Syekh Muhammad Abdul Qadir Saifullah Maslul Qaddasallahu sirah. Al-Kamil, Al-Mukammil, Muwafaq, Mujadid, dan seterusnya. Nama-nama tersebut menunjukkan keagungan, kemuliaan. Nah, kembali lagi. Inilah Allah itu ismu dzat dan sisanya yang lain adalah ismu sifat. Jika kita berzikir dengan ismu dzat, maka di dalamnya sudah terdapat, sudah terhimpun segala nama Allah yang lain. Atau yang tadi, segala sifat-sifat Allah yang lain. Jika kita menyebut Allah, tentu dengan kaifiat yang diajarkan oleh guru mursyid. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghudwi wal asal. Kaifiat yang diajarkan oleh guru mursyid kita yaitu ingatlah, sebutlah nama Tuhanmu ini ismu dzat Allah fi nafsika. Di dalam dirimu saja, di dalam hatimu, oleh ruhmu saja. Jangan hanya disebut di mulut, tidak disebut di mulut. Bukan jangan hanya, tidak disebut di mulut, diingat dan disebut di dalam hati saja, oleh ruh kita saja. Tadarruan wa khifatan, tanpa suara, dunal jahri minal qaul, tanpa suara, tanpa huruf, tanpa suara. Bil harfin wala sautin. Bil ghuduwi wal asal, pagi dan petang. Pagi dan petang itu dari dulu dengar dari almarhum almarfurah Abu Yahya Haji Muhammad Shalih Mutarajatun Arifin. Pagi itu jam 00 sampai jam 12 siang. Petang itu jam 12 siang sampai jam 00 lagi. Ya, itu artinya apa? Sepanjang seumur hidup kita. Dari pagi, sore, siang, malam, selama 24 jam senantiasa diingat, disebut nama ini. Inilah wala dzikru Allah akbar. Zikir lafaz Allah sesuai kaifiat ini, sesuai petunjuk guru mursyid ini
akbar, adalah akbaru min sairil adkar. Zikir yang nilainya lebih besar, paling besar dibandingkan zikir-zikir yang lain. Itulah khairul zikri az-zikrul khafi. Sebaik-baik zikir az-zikir khafi. Tafdulu ala zikril jahri bisab'ina du'fan. Melebihi derajatnya 70 kali lipat dibandingkan zikir jahar. Inilah ismu dzat dan ismu sifat. Maka pada penjelasan ini banyak faidah yang bisa kita ambil. Baik itu berupa faidah-faidah berupa zikir khafi sebagaimana tadi sudah disampaikan, ataupun keterangan ini juga memberikan penjelasan mengenai ilmu tauhid kepada kita, para murid-muridnya, mengenai ma'rifatullah, bahwa ma'rifat itu, mengenal Allah, ma'rifatullah itu bisa melalui dua jalan. Ma'rifatullah itu metodologinya itu ada dua. Pertama, bidala ili wal barohin. Bukan bisa melalui, tetapi mesti kumpul dari dua jalan ini. Ma'rifatullah mesti ditempuh, dipelajari dengan dua ilmu atau dua jalan. Pertama, bidala ili wal barohin. Manusia mengenal Allah bidala il wal barohin, dengan dalil-dalilnya. Baik itu dalil akli, alam ini adanya alam menunjukkan adanya pencipta, adanya kursi menunjukkan adanya yang membuatnya. Yang membuat kursi tidak mungkin sama dengan kursi yang dibuatnya. Menggunakan dalil akal. Adanya alam ini menunjukkan ada penciptanya. Pencipta tidak mungkin sama dengan benda, dengan sesuatu yang diciptakannya. Tidak bidalail, dalil akli, ataupun dalil nakli, wa ilahukum ilahu wahid, dan seterusnya. Qul huwallahu ahad. Mengenal Allah dengan dalail wal barohin, dan bukti-bukti tadi. Nah, ini mempelajari Allah, mengenal Allah dengan metodologi ini. Nah, dipelajari dengan ilmu tauhid namanya. Ilmu yang mempelajari Allah, mengajarkan manusia untuk mengenal Allah dengan dalail wal barohin, ilmu tauhid namanya. Tapi ada yang kedua, metodologi kedua untuk manusia mengenal Allah, yang dulu sebelum kita belum bertemu guru mursyid, kita hanya mengenal Allah melalui dalail wal barohin, atau istilahnya tauhidnya, meminjam istilah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tauhidnya hanya di lisan saja, hanya di pintu saja. Idza kana tauhid bibabidar wa syirku dakhiladar fahuwa kufrun bi'aini. Kurang lebih maknanya seperti itu. Jika tauhid hanya di pintu, sedangkan yang di dalam itu adanya syirik, itu sama saja dengan kekafiran. Jika Allahnya hanya di lisan saja, di hatinya kosong, ma'rifat kepada Allahnya hanya teoritis saja, mengenal Allah melalui dalail dan barahin saja, ruhaninya kosong, tidak kenal kepada Allah, itu sama seperti tadi. Nilai, atau istilah meminjam bahasa guru mursyid, seperti Islamnya Islam KTP, seperti itu. Inilah yang kedua, yaitu bisyuhud wal iyan. Mengenal Allah, ma'rifatullah bisyuhudi wal iyani, dengan musyahadah dan muayanah. Kita kenal tidak hanya secara teoritis, tetapi diperkenalkan oleh guru mursyid. Ini diantaranya metodologi yang kedua ini, cara yang kedua ini, diantaranya tersirat, dikisahkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 259, yaitu kisahnya tentang kisahnya Nabi Uzair. Aw kalladzi marra ala qaryatin wa huwa khawiyatun ala urusya qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha al-ayah. Mengisahkan tentang kisahnya Nabi Uzair. Di akhir kisah, di akhir ayat itu, ayat yang cukup panjang,
Di akhirnya falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Falamma tabayyana lahu, ketika segala sesuatunya sudah nyata, sudah jelas bagi Nabi Uzair. Apa? Itu yang dipertanyakan oleh Nabi Uzair di awal ayat. Anna yuhyi hadhihi lahu ba'da mautiha. Ketika Nabi Uzair melewati Baitul Maqdis, ya, disebut Nabi Uzair itu sebetulnya penafsiran dari ulama. Tidak disebut secara eksplisit, tidak disebut secara rinci di dalam ayat. Ini hanya penafsiran ulama saja. Di dalam ayat hanya disebut orang. Orang saja. Oleh para ulama ditafsirkan yang paling masyhur orang tersebut adalah Nabi Uzair gitu. Di ayat hanya disebut au kalladzi marra, alladzi, seperti orang yang melewati suatu perkampungan. Disebutkan ditafsirkan Baitul Maqdis. Jadi Nabi Uzair melewati Baitul Maqdis dalam keadaan luluh lantak. Khawiyatun ala urusyiha. Atapnya sudah menimpa dinding-dindingnya. Sudah rubuh rumah-rumah itu. Sudah hancur, luluh lantak, berantakan. Nabi Uzair terbersit di dalam hatinya, anna yuhyi hadhihi lahu ba'da mautiha. Ai kaifa? Bagaimana? Mempertanya takjub, bukan pertanyaan ragu. Nah, ini maka pertanyaan kepada guru mursyid itu tidak boleh kalau bertanya ragu. Tapi kalau bertanya ingin tahu, nah, itu boleh sebetulnya. Tetapi tadi dengan menjaga adab-adabnya. Anna yuhyi hadhihi lahu ba'da mautiha. Bagaimana? Bagaimana mungkin kota yang sudah luluh lantak berantakan seperti ini bisa Allah hidupkan kembali? Seketika itu fa'amatahullahu mi'ata amin. Summa ba'atha. Allah wafatkan 100 tahun. Kemudian dihidupkan kembali. Nah, ini istilah kita adalah mati suri. Nah, maka tadi saya sebutkan di ayat tidak disebut Nabi Uzair, tapi disebut hanya orang. Mengapa? Itu penting untuk disebutkan. Ada kaidah dari ulama, ahli tafsir, ada kaidah mengenai hal ini. Jika Al-Quran menceritakan sesuatu tidak spesifik, tidak disebutkan orangnya secara spesifik, seperti kisah ini, hanya orang yang, nah, hanya disebutkan orang saja. Adapun tadi Nabi Uzair itu penafsiran ulama. Maka yang disebutkan di dalam ayat itu besar kemungkinannya bisa terulang kembali sampai hari kiamat. Bisa terjadi lagi peristiwa yang disebutkan itu. Inilah apa peristiwanya? Ada orang yang diwafatkan oleh Allah kemudian dihidupkan kembali. Nah, itu sampai sekarang fenomena mati suri masih ada, masih sering kita dapati. Ada orang yang diwafatkan beberapa jam hidup lagi, mungkin beberapa hari hidup lagi. Karena Al-Quran mengisahkannya secara ijmali, secara global, tidak disebutkan nama khusus. Tetapi kalau sudah disebutkan nama khusus, nah, biasanya itu tidak terulang lagi, tetapi tetap makna dari kandungan ayat masih bisa berlaku. Tetapi peristiwanya tidak terjadi lagi. Nah, 100 tahun diwafatkan, bangun lagi, singkat saja karena berkaitannya dengan akhir ayat saja. Ketika dibangunkan, beliau merasa hanya diwafatkan sehari atau setengah hari saja. Kemudian oleh Allah firmankan, fanzur ila ta'amika wasyarabik. Lihat makan dan minumanmu. Dia melihat makanan yang ia bawa, anggur dan buah tin. Ada yang mengatakan anggurnya masih berupa anggur, ada yang mengatakan anggurnya itu sudah perasan anggur, artinya minuman. Kedua minuman dan makanan yang ia bawa, anggur dan buah tin itu lam yatasannah, masih bagus, belum busuk. Sedangkan kata Allah, fa wanzur ilahi marika. Sekarang lihat kepada keledaimu. Dan nunggang keledai, ya, karena belum ada Fortuner waktu itu ya, jadi naik keledai. Nunggang keledai, keledainya sudah tinggal tulang belulang. Oh, ini satu sisi, inilah kekuasaan Allah. Makanan dan minuman masih utuh, tetapi keledainya sudah tulang belulang. Dua hal kontradiksi kumpul dalam satu peristiwa. Tidak mungkin bisa makanan dan minuman itu masih utuh,
sedangkan keledainya itu sudah tinggal tulang belulang. Nah, kemudian dibangkitkan keledai itu, tinggal tulang jadi bungkus daging, jadi berdiri menjadi keledai hidup lagi. Nah, falamma tabayyana lahu itu maknanya. Nabi Uzair melihat secara nyata bahwa ia diwafatkan 100 tahun, kemudian melihat keledai yang tinggal tulang berdiri lagi, jadi keledai lagi. Seperti Manqobah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, ayam dihidupkan lagi, tinggal tulang belulang, atau pemuda yang tenggelam di lautan menjadi manusia utuh kembali. Qala, kata Nabi Uzair, a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Aku tahu, sekarang aku tahu Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ini janggal sebetulnya. Perkataan ini janggal. Kenapa? Masa Nabi Uzair itu kan nabi. Masa baru tahu? Masa ia baru tahu Allah maha kuasa? Kan nabi. Nah, inilah kata ulama, inilah yang dicontohkan ma'rifatus syuhud wal iyan. Bahwa kemarin ma'rifatnya teori, tahu kenal Allahnya teori saja. Sekarang menyaksikan dengan mata kepala sendiri, mengalami secara nyata, secara langsung. A'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sekarang aku tahu, bukan pengetahuan yang kemarin, tapi pengetahuan yang ini ma'rifatus syuhud wal iyan, atau istilah ilmunya bukan kasbi tetapi ladunni. Inilah kita, dua ilmu ini kita pelajari. Ma'rifat Allah bidalail wal barahin kita pelajari dari melalui ilmu tauhid dengan guru-gurunya dulu. Sekarang kita belajar ma'rifatullah bisyuhud wal iyan, mengenal tidak hanya secara teoritis tetapi secara ruhani. Itulah dengan ismudzat yang ditanamkan oleh guru mursyid di dalam hati kita. Inilah hakikatul ma'rifah, hakikatul tauhid, kalimat tauhid la ilaha illallah. Hakikat tauhidnya inilah ismudzat yang ditanamkan di dalam hati kita semua. Semuanya sudah kita terima. Sehingga sempurnalah makrifat kita dengan dalil dan dengan syuhud wal iyan. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Soebul Hajat pemangku manakib pada pagi hari ini, juga kepada para sesepuh, para ikhwan akhwat manakib online yang telah membantu terselenggaranya manakib pada pagi hari ini, bil khusus kepada Bunda Haya yang sudah menjadi wasilah kita semua untuk bisa khidmat kepada guru mursyid. Hadanallahu ikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.